Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 dan 16 dari surah Al-Ma'idah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Bani Israel, yaitu lebih khusus seruan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka supaya mereka beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, dan juga supaya mereka beriman kepada Al-Qur'an, yaitu yang diterima dan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi seruan Allah ini adalah seruan supaya mereka Bani Israel yang disebut di dalam ayat ini sebagai ahlul kitab, supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Kaitan dengan ayat sebelum ini jelas sekali kaitannya, bahwasanya ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Bani Israel terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mereka adalah orang-orang Yahudi, dan kelompok yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka Bani Israel, baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi dan kalangan orang-orang Nasrani, mereka telah mengambil janji dari Allah atau telah menerima janji dari Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti mereka jalankan. Kalau mereka mau menjalankannya, maka Allah pun akan memberikan balasan. Tetapi malangnya mereka itu melanggar perjanjian. Mereka tidak mau menjalankan kewajiban. Nah, karena mereka tidak mau menjalankan kewajiban, padahal ia adalah seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menghukum mereka, yaitu dengan hukuman kepada orang-orang Yahudi. Hukuman ke atas mereka adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan hati mereka keras seperti batu. Kemudian hukuman Allah pula ke atas orang-orang Nasrani adalah Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Nah, setelah Allah menerangkan tentang kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa dahulu, maka pada masa Rasulullah, karena orang Yahudi dan Nasrani itu ada juga pada masa Rasulullah, yaitu mereka berdiam di kota Madinah.
Maka ayat ini adalah seruan dari Allah melalui Rasulullah kepada mereka supaya mereka tidak mengikuti pendahulu-pendahulu mereka. Jadi kalau pendahulu mereka dahulu tidak menepati janji, jangan sampai pula mereka tidak menepati janji. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kebanyakan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mau menepati janji, tapi ada sebahagian kecil dari mereka. Maka ayat ini mudah-mudahan ada yang mendengarkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka itu termasuk ke dalam kelompok yang sebahagian kecil itu. Mudah-mudahan dengan seruan ini mereka bersegera untuk beriman kepada Allah, yaitu dengan mempercayai Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir dan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Apabila mereka bersedia untuk mengikuti kebenaran, yaitu untuk beriman kepada Rasulullah dan percaya kepada Al-Quran, maka Allah sediakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Nah, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini nanti ada disebutkan bahwasanya ada 3 kebaikan yang besar yang Allah sediakan untuk mereka kalau mereka mau mengikuti kebenaran. Yaitu yang pertama, Allah akan menunjuki mereka kepada jalan keselamatan yang akan menyelamatkan mereka dari keburukan di dunia ini, dan juga dari siksaan di akhirat nanti, yaitu dengan memasukkan mereka ke dalam surga. Itu kebaikan pertama. Kebaikan yang kedua, kalau mau mereka beriman kepada Allah dengan mempercayai Rasulullah dan mempercayai Al-Quran, maka Allah menyediakan untuk mereka yang kedua adalah cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya tersebut akan nampaklah segala sesuatu dalam hidup ini dengan tepat, yaitu Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekufuran atau kekafiran ke dalam cahaya iman yang terang benderang. Dengan cahaya iman itu nanti mereka akan menjadi tenang, akan menjadi aman, akan menjadi bahagia. Itu kebaikan yang Allah janjikan. Dan yang ketiga, kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka adalah Allah akan menunjuki mereka dengan membantu mereka, membimbing mereka untuk berada di atas jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus, yaitu di dalam agama Islam, sehingga mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian nanti dalam pengajian yang akan datang, apakah mereka itu mau menjawab seruan Allah? Apakah mereka itu mau beriman, yaitu dengan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir dan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan? Rupanya tidak. Nah, itu pengajian yang akan datang. Jadi pada pengajian sekarang ini ayat 15 dan 16 adalah menerangkan tentang seruan Allah kepada mereka yang isinya supaya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran, dan kalau mereka mau maka Allah janjikan untuk mereka 3 kebaikan. Dan bagi kita pula, bagi kita umat Islam, bahwasanya kisah mereka ini sepatutnya dijadikan sebagai pengajaran. Apabila dalam ayat ini Allah menyeru mereka, sebenarnya kita umat Islam adalah juga yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diseru supaya kita tetap istiqamah, karena kita sudah beriman kepada Allah dengan mempercayai Rasulullah, dengan mempercayai Al-Quran. Kita sudah percaya kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, maka tetaplah kita ini percaya, istiqamah sampai ke penghujung usia kita. Jangan sampai kita berpaling, maka kita tidak akan mendapatkan 3 kebaikan seperti yang dijanjikan di dalam ayat ini. Maka jangan ikut
tabiat tercela Bani Israel, yaitu diseru oleh Allah kemudian mereka berpaling. Kita pula hendaknya diseru oleh Allah kemudian kita ikuti seruan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya, kemudian kita akan menerjemahkannya sehingga kita lebih dekat lagi dengan ayat ini, sehingga nanti ketika tafsir kita sampaikan maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa yang dimasukkan dengan ahlul kitab? Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah orang-orang yang pernah dahulu menerima kitab suci, yang mana kitab suci tersebut diturunkan kepada Nabi Musa kemudian disampaikan kepada mereka, diturunkan kepada Nabi Daud disampaikan kepada mereka, diturunkan kepada Nabi Isa disampaikan kepada mereka, sehingga mereka digelar sebagai ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu rasuluna, rasul kami. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum, rasul kami itu menjelaskan kepadamu katsiran, yaitu perkara yang banyak, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yaitu dari apa-apa yang kamu menyembunyikannya dari kitab suci. Wa ya'fu an katsir, dan juga rasul kami itu membiarkan an katsir, perkara yang banyak dari yang kamu sembunyikan itu. Jadi membiarkannya mana tidak menjelaskannya kembali. Jadi ada banyak perkara yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dari perkara-perkara yang disembunyikan. Ada juga banyak perkara yang tidak dijelaskan kembali oleh Nabi Muhammad. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir mengapa sebahagian dijelaskan dan sebahagian lagi tidak dijelaskan. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu wahai ahlul kitab, minallah, dari Allah, nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata, yaitu menerangkan dengan jelas dan nyata. Yahdi bihi dengannya, dengan kitab suci yang nyata itu Allah, yahdi bihillah, Allah memberikan petunjuk dengannya, dengan kitab suci itu Allah memberi petunjuk, manittaba'a, barang siapa yang mengikuti, ridwanahu, keridhaan Allah, subulas salam, yaitu berupa jalan-jalan menuju keselamatan, wa yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan mereka, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biiznih, dengan izinnya, wa yahdihim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka atau menunjuki mereka, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita ulang dari awal ayat secara langsung. Wahai ahlul kitab,
sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu perkara yang banyak dari apa-apa yang kamu telah menyembunyikannya dari kitab suci, dan membiarkan dari perkara-perkara yang banyak dengan tidak menjelaskannya kepadamu dari perkara-perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan. Allah menunjuki dengan kitab suci itu siapa yang mengikuti keredaannya, yaitu berupa Allah menunjuki dengan kitab suci itu siapa yang mengikuti keredaannya kepada jalan-jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ringkasan dari dua ayat ini. Ayat yang ke-15 kandungannya adalah Allah menyeru ahlul kitab, yang di dalam seruan tersebut Allah menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad telah datang kepada mereka, kepada ahlul kitab, maka hendaklah mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad itu telah disebutkan di dalam kitab suci yang ada pada mereka bahwasanya Nabi Muhammad akan datang. Itu namanya berita gembira. Mereka mengetahui berita gembira tersebut. Nah, sekarang Allah menyuruh mereka supaya segera beriman kepada Allah seperti yang telah diberitakan, supaya beriman kepada Allah dengan mempercayai Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir yang telah diberitakan kepada mereka. Kemudian diterangkan tentang Nabi Muhammad yang telah datang kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad itu telah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang telah mereka sembunyikan. Jadi mereka itu banyak menyembunyikan perkara-perkara dari kandungan kitab suci. Mengapa mereka menyembunyikannya? Sebabnya adalah karena yang mereka sembunyikan itu adalah yang tidak mereka sukai. Maka mereka kalau tidak menyukai kandungan isi kitab suci, mereka sembunyikan. Nah, jadi yang mereka biarkan itu adalah yang mereka sukai saja. Nah, dari yang disembunyikan itu sebahagiannya dijelaskan oleh Rasulullah, dan sebahagian lagi tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka supaya segera mempercayai Rasul yang telah datang kepada mereka. Rasul yang telah datang kepada mereka itu digelar di dalam ayat yang ke-15 sebagai cahaya. Kemudian kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu digelar sebagai kitab yang menerangkan dengan nyata. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Al-Quran itu digelar di dalam ayat yang ke-15 atau dinamakan juga atau disebut juga dengan kitab yang nyata, kitab yang menerangkan dengan nyata. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Sepatutnya mereka tidak berlengah lagi, yaitu tidak membiarkan Rasul yang terakhir telah diutus kemudian mereka tidak beriman. Jangan biarkan diri dengan tidak beriman, tetapi segeralah beriman kepada Rasul yang terakhir. Sebab dengan beriman kepada Rasul yang terakhir, yaitu mau nantinya menerima kitab suci yang disampaikan oleh Rasul yang terakhir, maka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya adalah pertama, akan ditunjuki jalan yang membawa kepada keselamatan, dan yang kedua akan dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, dan yang ketiga akan berada di dalam agama yang benar, yaitu berada di atas jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada
kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini adalah menerangkan tentang seruan Allah kepada mereka, dan tidaklah Allah menyeru mereka melainkan kepada kebaikan. Tetapi malangnya, nanti pada pengajian yang akan datang lanjutan ayat, tapi malangnya mereka tidak mau menjawab seruan Allah. Maka mereka ini memiliki tabiat yang sangat buruk dan tercela sekali. Allah yang menyeru mereka, tapi mereka tak menjawabnya. Seorang anak kalau tidak mau menjawab seruan ayah ibunya, maka anak itu disebut sebagai anak durhaka. Nah, kalau manusia pula tak mau menjawab seruan Allah, maka manusia itu disebut manusia durhaka. Durhaka kepada Allah lebih dahsyat lagi atau lebih buruk lagi. Karena sepatutnya manusia itu di dalam menjalani hidup ini tunduk dan patuh kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Sepatutnya mereka merendahkan diri di hadapan Allah, yaitu apabila Allah menyeru mereka, mereka menjawab seruan Allah. Inilah ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang lagi dari ayat. Allah berfirman di ayat yang ke-15, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Allah menyeru ahlul kitab. Sebelum ini Allah menerangkan tentang Bani Israel. Allah menyebut perkataan Bani Israel, yaitu yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umpamanya di dalam ayat yang ke-12, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Jadi Allah menyebut mereka sebagai Bani Israel. Kalau disebut sebagai Bani Israel bermakna keturunan Israel. Israel adalah gelar kepada Nabi Yakub. Wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub. Itu makna Bani Israel. Tapi sekarang pula Allah menyeru mereka dengan wahai ahlul kitab. Maknanya wahai orang-orang yang telah menerima kitab suci, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah menerima kitab suci. Yang kitab suci itu dahulu diturunkan kepada Nabi Musa, kitab suci Taurat. Diturunkan kepada Nabi Daud, kitab suci Zabur. Diturunkan kepada Nabi Isa, kitab suci Injil. Kemudian para nabi itu menyampaikan kepada mereka, maka mereka itu telah mengetahui kebenaran yang datang dari sisi Allah melalui kitab suci tersebut. Maka mereka disebut sebagai ahlul kitab. Mengapa Allah menyebut mereka dengan ahlul kitab? Nah, Allah menyebut mereka dengan ahlul kitab adalah sebagai dorongan bagi mereka. Apabila mereka sebagai ahlul kitab dan telah mengetahui kebenaran melalui kitab suci yang ada pada mereka, yang di dalam kitab suci tersebut terdapat bahwasanya akan diutus Rasul yang terakhir yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, diterangkan sifat Nabi dengan sangat jelas sekali. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri, bahkan lebih lagi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Karena sifat-sifatnya itu, karena kita mengetahui anak itu dengan sifat-sifat. Sifat anak saya pertama seperti ini, sifat anak saya kedua seperti ini. Kita mengenal anak kita melalui sifat-sifat yang ada pada mereka. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu disebutkan dengan jelas di dalam kitab Taurat dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis jelas sifat-sifat Nabi itu di dalam Taurat dan Injil. Jadi, mengapa mereka diseru dengan ahlul kitab? Tujuannya adalah sebagai dorongan bagi mereka. Kamu, wahai ahlul kitab, adalah orang yang telah menerima kitab suci, dan melalui kitab suci itu kamu telah mengetahui Rasul yang akan diutus, dan Rasul yang telah diutus itu telah diutus kepadamu sekarang, telah datang kepadamu. Maka sepatutnya kamu segera beriman. Kalau kamu tak beriman juga, wahai ahlul kitab, sementara kamu adalah ahlul kitab, maka betul-betullah kamu ini, apa kira-kira kata yang sesuai?
betul-betullah kamu ini melampaui batas. Nah, ini bahasa ini masih lembut ini, melampaui batas. Kamu sudah tahu, tapi kamu tidak mau mengikuti apa yang telah kamu ketahui. Lebih buruk lagi kamu dari orang lain. Orang lain tak tahu, sementara kamu sudah tahu, tapi kamu tak mau mengikuti. Maka kamu adalah lebih buruk lagi dari orang lain. Karena Allah memberitahu sifat Rasulullah ini kepada mereka saja, tak diberitahukan kepada orang-orang lain. Orang yang berada di Afrika sana tidak diberitahu, yang memiliki kepercayaan kepada nenek moyangnya di Mesir kuno sana tak diberitahu, kepada bangsa di India, di Cina juga tak diberitahu. Tetapi kepada mereka diberitahu, kepada Bani Israel diberitahu tentang Nabi Muhammad. Mestinya mereka ini yang lebih bersegera beriman kepada Nabi Muhammad berbanding kaum-kaum yang lain. Maka Allah menyebut mereka ini dengan ahlul kitab untuk menyadarkan mereka atau untuk menyentuh hati mereka, jiwa mereka, bahwa sepatutnya mereka adalah orang-orang yang lebih awal untuk beriman kepada Rasulullah. Maka disebutlah mereka dalam ayat ini sebagai ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu. Perkataan telah datang membawa makna, kalau disebut telah datang bermakna, kalau telah datang itu bagaimana? Umpamanya sekarang ini tadi di rumah, sekarang telah datang ke kelas ini, bermakna berada di kelas ini, sudah dekat. Berarti kalau tadinya Rasulullah itu jauh, sekarang Rasulullah itu telah dekat. Tadinya Rasulullah jauh karena hanya diberitahukan saja melalui kitab suci. Sekarang sudah dekat, Rasulullah itu sudah ada di hadapan mereka. Mereka telah melihat Rasulullah, mereka telah mendengar Rasulullah bersabda, mereka telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Telah datang kepadamu. Nah, mestinya kalau telah datang, sambutlah. Sambut Rasulullah itu dengan segera beriman kepada Rasulullah. Kemudian tolong Rasulullah, karena sifat orang-orang yang beriman kepada Rasul adalah menolong Rasul tersebut. Kemudian Allah menyebut, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Siapa yang dimasukkan dengan Rasul kami dalam ayat ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai Rasul kami. Dengan penyebutan kata kami di Rasul di sini, Rasul kami bermakna tinggi sekali kedudukan Rasul. Karena Allah menisbahkan atau menyandarkan kata Rasul itu kepada dirinya yang agung. Rasul kami bermakna kedudukan Rasulullah itu sangat tinggi sekali, yaitu sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Apabila yang mengutus itu adalah yang agung, maka yang diutus itu adalah agung. Apabila yang mengutus itu adalah Allah yang mulia, maka yang diutus itu adalah mulia. Maka yang diutus oleh yang mulia, mulia. Yang diutus oleh yang agung adalah agung. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang maha agung, lagi maha mulia, maka Nabi yang diutus itu adalah Nabi yang agung dan mulia. Untuk menerangkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad, maka Allah menyebut Rasul kami. Jadi perkataan kami itu untuk tujuan mengagungkan, li tashrifin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan Nabi. Jadi apabila Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, maka kamu wahai ahlul kitab sepatutnya juga memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad, kemudian manusia tak memuliakan Nabi Muhammad, berarti manusia ini adalah manusia yang sombong, manusia yang angkuh. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Kemudian diterangkan tentang tugas Nabi Muhammad SAW. Tugas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah khusus ini kepada ahlul kitab, yaitu yubayyinu lakum, menjelaskan kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab,
banyak perkara-perkara yang dari perkara-perkara yang kamu sembunyikan dari kitab suci. Jadi Nabi menerangkannya kembali. Mereka sembunyikan, Nabi Muhammad menjelaskannya kembali. Apa yang mereka sembunyikan? Di antara yang mereka sembunyikan adalah mentauhidkan Allah. Mereka sembunyikan karena mereka tenggelam dalam menyekutukan Allah. Jadi mereka tinggalkan mentauhidkan Allah, mereka ganti dengan menyekutukan Allah. Nabi menyampaikan kembali, yang benar adalah mentauhidkan Allah. Tak benar itu bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Tidak benar. Tidak benar itu Uzair itu anak Tuhan. Tidak benar. Itu diterangkan oleh Nabi kembali. Akhirnya terdiam mereka. Sebab Nabi yang menerangkan kembali ini, Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Bagaimana Nabi ini bisa menerangkan kembali sementara dia tidak membaca, tak pernah belajar dari siapa-siapa, tapi menerangkan kembali? Maka mereka menjadi terdiam. Apa sebab? Sebab sebenarnya itu adalah sebagai bukti bagi mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi, Rasul. Karena Nabi menerangkan kembali itu apakah dari diri Nabi sendiri? Tidak. Nabi mampu menerangkan kembali itu adalah karena menerima kitab suci dari Allah, menerima wahyu dari Allah. Nabi hanya menyampaikannya saja. Nah, semestinya itu adalah dalil yang kuat bagi mereka untuk mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi tetap juga mereka tak mau percaya. Apa sebab? Sebelum ini sudah diterangkan, hati mereka keras. Maka kalau hati sudah keras, tidak dimakan nasihat, tidak berguna peringatan. Apa mana tidak dimakan nasihat ini? Nah, tak mau menerima nasihat, bebal, degil, keras kepala, tidak mau diajar. Hati telah tertutup. Kalau sudah tertutup bermakna yang di luar tak bisa masuk, yang di dalam tak bisa keluar. Apa yang dalam hati mereka? Kekufuran. Apa yang datang dari luar dari hati mereka untuk masuk? Keimanan, tak masuk. Karena mereka telah menutup hati mereka, menutup kekufuran yang ada dalam hati mereka, sehingga itulah yang ada dalam hati mereka. Apalagi yang mereka sembunyikan? Di antara yang mereka sembunyikan adalah tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Apalagi yang mereka sembunyikan? Dari sisi hukum adalah ayat tentang rajam. Itu mereka sembunyikan juga. Ayatul rajmi, ayat rajam. Ayat rajam seperti di dalam Al-Quran. Ayat rajam itu adalah apabila ada orang yang berzina, laki-laki perempuan berzina umpamanya, tidak bersuami istri tapi berzina, maka mereka itu dirajam. Nah, hukuman itu ada pada masa dahulu, pada masa Nabi Musa alaihi salam, terdapat dalam kitab suci mereka, tapi mereka sembunyikan. Nabi Muhammad menerangkannya kembali. Maka mereka menjadi terdiam. Bagaimana ini? Yang kita sembunyikan diterangkan kembali. Wa ya'fu an katsir. Dan Nabi Muhammad juga membiarkan banyak perkara yang mereka sembunyikan itu, yaitu dengan tidak menjelaskannya kembali. Jadi ada juga yang mereka sembunyikan itu tidak dijelaskan kembali oleh Nabi. Mengapa tidak dijelaskan? Sebabnya adalah tidak ada kepentingan untuk menjelaskannya. Tetapi kalau tadi penting untuk dijelaskan kembali, mentauhidkan Allah penting untuk dijelaskan kembali. Tentang berita gembira kedatangan Nabi yang terakhir itu penting untuk diterangkan kembali. Tentang hukum-hukum yang mereka sembunyikan, itu penting untuk dijelaskan kembali. Tapi ada perkara-perkara yang lain yang tidak dijelaskan oleh Nabi karena tak ada kepentingan untuk menerangkannya, maka dibiarkan oleh Nabi. Kemudian juga diterangkan dalam tafsir bahwasanya apabila semua yang mereka sembunyikan itu dijelaskan oleh Nabi, maka mungkin mereka menjadi terbuka besar aib mereka. Dengan sebahagian saja dijelaskan, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat mereka kembali kepada kebenaran. Mereka dahulu telah mengetahui kebenaran, kemudian mereka meninggalkannya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan dari Nabi Muhammad ini,
membuat mereka mau lagi kembali kepada kebenaran. Kemudian di penghujung ayat yang ke-15 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu, minallah, dari sisi Allah. Minallah, dari sisi Allah. Kalau disebut minallah, dari sisi Allah, bermakna yang datang itu nilainya tinggi. Apa sebab? Sebab datangnya dari Allah. Yang datang dari sisi Allah bernilai tinggi, bernilai istimewa, sangat berharga sekali. Apa yang datang dari sisi Allah? Ada dua disebutkan. Pertama, nur, cahaya. Dan yang kedua adalah kitabum mubin, yaitu kitab yang menerangkan atau kitab yang nyata. Yang datang dari sisi Allah pertama cahaya. Siapa yang dimasukkan dengan cahaya di sini? Sebagian besar ulama tafsir menerangkan yang dimaksudkan dengan cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad digelar dalam ayat ini sebagai cahaya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan cahaya di sini adalah agama Islam. Jadi telah datang dari sisi Allah agama Islam yang digelar atau yang disebut sebagai cahaya. Tapi kebanyakan para ulama menafsirkan kata nur di sini dengan Nabi Muhammad SAW, karena perkataan telah datang dari sisi Allah cahaya, kemudian sebelumnya diterangkan telah datang dari sisi Allah kepada ahlul kitab Rasulullah, bermakna ayat ini menerangkan tentang Rasulullah. Hanya saja Allah menerangkannya dengan kata yang lain. Kalau tadi di awal Rasuluna, Rasul kami, sekarang Allah menggantinya dengan perkataan nur, cahaya, sebagai menerangkan tentang tingginya nilai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Untuk menerangkan tingginya nilai Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka disebutlah Nabi Muhammad itu sebagai cahaya. Karena cahaya itu, apa makna cahaya? Cahaya ini adalah yang menampakkan. Yang menampakkan. Cahaya ini yang menampakkan. Kalau kita dalam keadaan kegelapan, maka tak ada yang nampak. Tiang yang besar ini tak nampak, pintu yang besar itu tak nampak, kawan kita di kiri kanan tak nampak. Cobalah matikan lampu ini, ada nampak? Tidak ada nampak apa-apa. Kalau dalam kegelapan tak ada nampak apa-apa. Kemudian apabila kita hidupkan lampu cahaya, dengan adanya cahaya yang tidak nampak tadi menjadi nampak. Berarti cahaya ini adalah menampakkan. Maka Nabi Muhammad digelar sebagai cahaya karena Nabi Muhammad itu menampakkan kembali. Apa yang dinampakkan kembali? Yang tak nampak pada waktu itu. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Umpamanya mentauhidkan Allah itu benar, menyekutukan Allah itu salah. Itu dinampakkan kembali. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya. Di dalam Al-Quran bukan hanya Nabi Muhammad saja yang digelar dengan cahaya. Allah pun juga menyebut dirinya sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah juga menyebut agama Islam itu sebagai cahaya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka itu menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Yang dimaksudkan adalah agama Islam. Kemudian juga Al-Quran pun juga disebut sebagai cahaya, yaitu diterangkan di dalam surah An-Nisa seperti yang telah kita lalui sebelum ini, yaitu sebagai nuram mubina. Al-Quran itu sebagai cahaya yang nyata. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang digelar sebagai cahaya, tetapi di sini Nabi Muhammad digelar sebagai cahaya karena Nabi Muhammad menampakkan kembali apa yang mereka sembunyikan, sehingga pada waktu itu seperti tak nampak lagi kebenaran. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad nampak kembali kebenaran karena Nabi sebagai cahaya. Wa kitabum mubin, dan juga telah datang dari sisi Allah kitab yang nyata, yaitu yang menerangkan dengan nyata. Kitab yang nyata yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang nyata? Sebab nyata sekali kebenarannya. Nyata sekali kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup.
mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Jangankan 30 juz, satu surah yang pendek sekalipun mereka tak mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tak mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ini adalah tantangan dari Allah. Kalau memang ya kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Minta tolong kepada siapa yang bisa menolong. Bersama-samalah buat yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun hanya satu surah saja. Tapi sampai hari ini ada yang mampu? Tidak. Itu adalah bukti yang nyata bahwasanya Al-Quran adalah sebagai kitab yang nyata kebenarannya. Tinggal lagi sekarang mau tidak. Apabila Nabi Muhammad sebagai cahaya, mau tidak beriman kepada Nabi Muhammad yang akan menampakkan kembali yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan juga menampakkan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Bahkan juga menampakkan mana kawan, mana lawan. Kita kalau tanpa Nabi Muhammad tak tahu kita siapa kawan kita, siapa lawan kita. Karena pada hari ini pun yang tidak mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW, mereka tak mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Bahkan kawan dijadikan lawan, lawan pula dijadikan sebagai kawan. Tak nampak siapa kawan, siapa lawan, karena tidak mendapat petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya lagi, ayat berikutnya ini menerangkan tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah dengan kitab suci Al-Quran itu menunjuki siapa-siapa yang mengikuti keredaan Allah untuk dibawa kepada jalan yang menuju keselamatan. Jadi siapa yang mengikuti keredaan Allah, maka orang tersebut akan ditunjuki kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Berarti dengan kata lain, tanpa Al-Quran tidak akan mungkin sampai kepada jalan keselamatan yang akan menyelamatkan. Tidak akan mungkin. Jadi tanpa Al-Quran akan selamat? Tidak. Akan celaka, akan menderita. Itu sebabnya orang tua-tua kita dahulu, kecil-kecil lagi kita, yang pertama kali diajar kepada kita adalah Al-Quran. A, ba, ta, sa. Itu yang pertama kali. Belum lagi A, B, C, D. Pertama kali alif, ba, ta. Itu yang pertama kali. Bahkan diperdengarkan ke telinga kita dari kecil lagi, sudah diperdengarkan. Diminta kita untuk menghafal ayat-ayat pendek. Belum lagi pandai kita membaca, sudah diminta kita untuk menghafal. Apa sebab? Sebab mereka tahu, orang-orang tua kita tahu, tanpa Al-Quran tidak akan selamat. Mestinya pada hari ini hendaklah siapa saja yang diberi amanah untuk memimpin, maka tidak akan membawa kepada keselamatan ketika memimpin kalau tidak memimpin dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tak cukup dilombakan saja dengan membaca-bacanya, tak cukup, tetapi diterangkan kandungannya, kemudian dibuatkan program-program untuk mengamalkannya. Kemudian setelah itu dipastikan ketika mengamalkannya itu betul-betul diamalkan dengan sungguh-sungguh dan benar. Barulah nampak ada perubahan di tengah masyarakat. Lihatlah sekarang masalah di tengah masyarakat. Apa sebab sekarang ini hilang akhlak mulia dari para pemimpin? Sebabnya adalah karena tidak bersama Al-Quran. Maka sekarang hilang moralitas. Pemimpin dari tingkatan yang paling rendah dalam keluarga, ayah ibu tak lagi bersama Al-Quran, sehingga anak-anak terbiar. Dalam satu statistik dari pakar
pengamat pendidikan, bahwasanya orang tua bersama anaknya setiap hari itu rata-rata, kalau di kaji umpamanya hari-hari dalam 1 tahun, maka 1 hari itu rata-rata orang tua dengan anaknya hanya 20 menit saja. 20 menit. Apa yang dapat oleh anak dengan 20 menit? 20 menit itu pula orang tuanya tidak pula menjalankan hidup itu dengan Al-Quran. Nah, apa yang dapat? Akhirnya kita dapatilah sekarang ini anak-anak yang masih kecil-kecil di SMP tapi sudah melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, perbuatan yang keji lagi hina, diabadikan pula itu melalui handphonenya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang seperti ini? Tak ada yang lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Sangat menyedihkan. Dengan kitab suci Al-Quran itu Allah menunjuki siapa yang mengikuti keredaannya. Jadi apakah semua manusia layak untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Tidak. Siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran sehingga dibawa kepada jalan keselamatan? Yang layak itu adalah yang mengikuti keredaan Allah. Bermakna mereka itu adalah orang yang merendahkan diri, merendahkan hati, yaitu dengan mengikuti kehendak-kehendak Allah. Karena dengan mengikuti kehendak Allah, Allah akan redha. Tapi kalau masih lagi mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri, maka Al-Quran tidak akan berguna untuknya. Petunjuk Al-Quran tidak akan bermanfaat baginya. Maka disebutlah di sini dengan ikatan manittaba'a ridwanahu, barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Nah, barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah, yaitu orang yang merendahkan diri dengan mengikuti kehendak-kehendak Allah, perintah Allah diikuti, larangan Allah dijauhi, maka mereka itu layak untuk mendapat petunjuk Al-Quran. Dapat petunjuk Al-Quran, maka akan selamatlah. Karena dengan petunjuk Al-Quran itu akan dibimbing kepada jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dalam ayat ini subulas salam. Kata subul itu adalah bentuk jamak dari sabil. Kalau satu jalan, sabil, fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi dalam ayat ini bentuknya jamak, subulas salam, berarti jalan-jalan keselamatan. Jadi jalan-jalan keselamatan itu banyak? Iya, banyak. Maka diterangkan dalam tafsir, banyak. Apa saja jalan keselamatan? Umpamanya dalam berpolitik, memilih politik seperti yang dikehendaki oleh Allah, itu adalah jalan keselamatan. Maka nanti akan sejahtera, akan tenang, akan aman, akan damai. Kemudian dalam berekonomi, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam petunjuknya, itu adalah jalan keselamatan. Tidak akan miskin, nanti akan kaya dan sejahtera kalau berekonomi seperti yang telah Allah tunjukkan. Kemudian dalam membangun keluarga, ini adalah jalan-jalan keselamatan. Nah, jadi disebut di sini dalam bentuk jamak karena jalan-jalan keselamatan itu banyak, yaitu diantaranya adalah melalui bidang politik atau ekonomi atau sosial kemasyarakatan, dan juga umpamanya kaitannya dengan ibadah kepada Allah, perhubungan dengan Allah, kemudian perhubungan dengan manusia, kemudian bentuknya berupa ibadah salat atau ibadah puasa. Ini adalah jalan-jalan keselamatan. Ibadah salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah puasa untuk mengawal kehendak hawa nafsu, ibadah zakat untuk menghilangkan sifat bakhil, ibadah haji dan seterusnya. Ini adalah jalan-jalan keselamatan. Jadi banyak kalau mau disebut, maka dibuatlah dalam bentuk jamak, subulas salam. Ada juga di antara ulama tafsir menyebut subula daris salam. Ada yang disembunyikan, yaitu kata dar, kampung, daris salam, kampung salam, kampung selamat. Yang dimaksudkan adalah surga. Jadi subul salam, jalan-jalan menuju surga. Ikuti petunjuk Al-Quran sampai ke surga. Atau dengan kata lain sebaliknya, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran bermakna akan sampai ke neraka. Pilih mana?
tepuk dada, tanya iman masing-masing. Banyak pada hari ini ramai yang meninggalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran disampaikan, hanya beberapa orang saja yang datang. Tetapi ketika konser diadakan, ketika artis diundang untuk bernyanyi, dan yang dinyanyikan pula adalah syair-syair yang tidak ada maknanya sama sekali, ramai datang, habis anggaran untuk mengundang artis. Sementara itu adalah jalan menuju neraka. Untuk menyebut perkara ini, oh ini berat ini, sebab tak semua telinga mampu untuk mendengarnya, dan tak semua hati bisa menerimanya. Tetapi ini adalah kenyataan pada ini, sebab kita ini sudah termasuk ke dalam orang-orang yang dikalahkan oleh musuh dengan perang, namanya perang urat syaraf, al-ghazwul fikri. Sehingga yang baik jadi buruk, yang buruk pula jadi baik. Inilah dia masalah kita pada hari ini. Coba ketika pengajian tafsir ini kita adakan, berapa orang yang datang? Coba undang artis, yang artis itu sendiri memakai narkoba, melakukan perzinahan dengan terang dan nyata, kemudian memakai pakaian tidak menutup aurat. Berapa orang yang datang? Nah, inilah dia, kita telah kalah dalam perang urat syaraf, al-ghazwul fikri. Musuh pandai sekali mencabut iman dari hati umat Islam, sehingga yang menguasai hati itu hanyalah hawa nafsu. Maka ketika program-program yang berkaitan dengan keimanan, mereka tak berminat. Tapi yang berkaitan dengan hawa nafsu, mereka berpusu-pusu. Tahu berpusu-pusu? Berbondong-bondong. Ini bahasa Melayu ini. Berpusu-pusu, bersegera secara beramai-ramai. Inilah keadaan pada hari ini. Bermakna mesti kembali kepada pangkal kaji, yaitu untuk sampai kepada jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali Al-Quran. Manusia ini berubah adalah karena Al-Quran. Dahulu pada masa Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, yaitu Rasulullah menerima Al-Quran dan menyampaikannya, manusia di dalam kebodohan, di dalam kejahiliahan, jahiliyah, Tuhan tak tahu. Kemudian umpamanya dalam keluarga lagi, umpamanya wanita ditindas dan dianiaya, bahkan diperlakukan dengan buruk. Kalau lahir anak perempuan, dibunuh hidup-hidup. Mereka menjadi terhina kalau mendapat anak perempuan. Kemudian mereka berbunuhan, kemudian berbangga-banggaan karena kekayaan, karena keturunan, karena kepandaian dalam bersyair dan lain sebagainya. Sungguh manusia dalam kebodohan. Kemudian datang Al-Quran, Al-Quran merubah keadaan manusia. Sekarang ini mengapa kembali manusia kepada kebodohan? Disebut masa sekarang ini adalah kebodohan abad. Nah, kalau yang kemarin abad 20, sekarang pula kebodohan abad 21. Pandai-pandai, teknologi dikuasai. Pada masa dahulu pun juga banyak yang pandai-pandai, dalam berdagang pandai, dalam bersyair pandai, tapi mereka disebut sebagai orang-orang yang berada dalam kebodohan karena tidak mengetahui kebenaran. Pada hari ini pun juga banyak yang tidak mengetahui kebenaran. Kalau dahulu dengan Al-Quran maka dapat dirubah keadaan, maka pada masa sekarang pun dengan Al-Quran jugalah yang akan merubah keadaan. Tinggal lagi sekarang bersedia atau tidak untuk berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, sehinggalah kaum itu sendiri untuk merubahnya. Coba pastikan di dalam rumah tangga sekarang ini, lihat tetangga kita kiri, kanan, muka, belakang, seberapa banyak mereka itu membaca Al-Quran di rumah. Satu, itu baru membaca itu. Seberapa banyak dari mereka itu memahami apa yang mereka baca. Dua,
Yang ketiga, seberapa banyak di antara mereka itu yang telah mengamalkan dalam kehidupan berumah tangga dari Al-Quran yang mereka fahami itu. Jangan jauh-jauh lah kepada mereka, tetangga kita sajalah umpamanya. Dari Al-Quran yang 30 juz itu, sudah berapa banyak yang kita fahami? Sudah faham semuanya 30 juz? Faham belum, macam mana mau mengamalkan? Faham, kemudian mengamalkan. Baik, berikutnya lagi. Ini keistimewaan Al-Quran, yaitu merubah keadaan dari jalan yang menuju kepada kebinasaan kepada jalan yang menuju ke keselamatan. Keistimewaan yang kedua adalah wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni. Al-Quran itu mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan dengan izin Allah. Kalau dalam kegelapan kekafiran, maka akan kita lihat manusia akan benci membenci, akan musuh memusuhi, akan bunuh membunuh, dan seterusnya. Tetapi apabila dalam keimanan, maka mereka itu akan tolong menolong, akan kasih mengasihi, akan bersatu dengan makna yang sebenarnya, sehingga yang lainnya dianggap sebagai saudaranya sendiri, bahkan lebih lagi dari saudara kandung sendiri. Itu adalah karena keimanan kepada Allah. Al-Quran mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan dengan izin Allah. Dengan izin Allah bermakna Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai suatu karunia dari Allah. Jadi berusaha saja belum lagi menentukan, karena yang akan menentukan itu sebenarnya adalah Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengizinkan, dapatlah keistimewaan Al-Quran. Kalau tidak, tak dapat. Umpamanya, kalau kita ini adalah orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sebagai mendekatkan diri kepada Allah, sebagai beribadah kepada Allah, nah ini adalah di antara orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan keistimewaan Al-Quran. Tetapi kalau menuntut ilmu karena ingin mendapatkan pengetahuan lebih banyak, kemudian menyombongkan diri, itu adalah orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Ia akan tetap di dalam kegelapan. Berikutnya lagi yang ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci adalah akan menunjuki mereka, kalau ayat ini mereka yang dimasukkan adalah ahlul kitab, akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Agama Islam disebut juga sebagai jalan yang lurus karena jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Dulu sudah terangkan pada waktu kita menyampaikan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang paling pendek. Itu mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus. Kapan sesuatu itu disebut lurus? Kalau ada dua titik, kemudian kita temukan dua titik tersebut kita temukan antara dua titik itu dengan sesingkat mungkin. Nah, kalau sesingkat mungkin, maka nanti akan tertarik garis dari dua titik itu menjadi garis yang lurus. Akan ditarik umpamanya garis dari titik pertama ke titik kedua sedekat mungkin, maka dia akan menjadi lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang paling dekat, yaitu yang paling dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling dekat untuk menghantarkan ke dalam surga. Itu jalan yang lurus. Kalau jalan yang bengkok-bengkok itu bagaimana? Pendek atau panjang? Panjang, karena dia berbelok-belok ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Maka kalau diluruskan jalan yang bengkok itu, maka dia menjadi panjang. Nah, sementara jalan yang lurus adalah jalan yang paling pendek, bermakna
Kalau disebut agama Islam itu sebagai jalan yang lurus, bermakna agama Islam itu mudah, bukannya susah. Sebab kalau jalan itu berbelok-belok susah, tapi kalau jalan itu lurus mudah. Sudahlah mudah, kemudian dekat untuk sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah surga. Disebut di sini bahwasanya Al-Qur'an itu membawa kepada jalan yang lurus, bermakna Al-Qur'an itu akan menghantarkan untuk sampai ke surga dengan jarak yang paling dekat. Dengan demikian ia adalah satu nilai yang sangat berharga bagi manusia. Maka alangkah malangnya apabila Al-Qur'an telah diturunkan melalui Rasul yang terakhir tetapi tidak mau beriman kepadanya. Maka wahai ahlul kitab, melalui ayat ini berimanlah kepada Rasul yang terakhir yang membawa Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan. Di dalam ayat ini ada 3 keistimewaannya. Alangkah malangnya kamu wahai ahlul kitab, kamu telah mengetahui Rasul yang terakhir yang membawa Al-Qur'an itu, tetapi kamu tak percaya kepada Rasul yang terakhir dan tidak pula mau menerima Al-Qur'an yang disampaikannya. Ini adalah juga pengajaran bagi kita umat Islam. Jangan seperti mereka. Bersyukurlah dengan pengutusan Rasulullah, bersyukurlah dengan diturunkannya Al-Quran. Mensyukuri pengutusan Rasulullah adalah dengan beriman kepada Rasulullah. Mensyukuri penurunan Al-Quran adalah dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam hidup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.